Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita kesehatan hari ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi moral dan teladan di sepanjang masa. Mahasiswa dan mahasiswi yang saya banggakan, terima kasih sudah memberikan perhatiannya untuk saya hari ini, karena saya hari ini tidak hanya untuk membagikan pendapat, namun juga membagikan keresahan saya di tengah arus derasnya perkembangan teknologi masa kini. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, kita hidup berdampingan dengan teknologi yang maju atau perkembangan teknologi yang maju. Salah satunya adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Di AI ini tentunya kita bisa melakukan banyak hal, mulai dari membantu mengerjakan tugas, membuat karya seni, bahkan meniru wajah atau suara seseorang dengan sangat amat realistis. Bahkan saya terkadang tergecok oleh AI itu. Namun tentunya ketika kita menggunakan AI ini, kita harus mempunyai moral agar tidak disalahpergunakan. AI itu memang sangat amat cerdas, namun ia tidak mempunyai akal maupun hati nurani. Jadi ketika kita menggunakannya dengan salah atau kita menyalahgunakan itu, AI itu tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jadi ya sudah, kalau kita inginnya itu, ya itu keluarnya. Jadi disitulah dimana kita harus mempergunakan teknologi dengan cerdas, menggunakan moral. Saya pernah membaca berita bahwa pada tanggal 23 Oktober 2025 ada seorang mahasiswa dari universitas ternama menyalahgunakan AI, yaitu dengan cara mengambil foto-foto para siswa dari salah satu SMA untuk dijadikan konten tidak senonoh. Di situ menunjukkan bahwa ada kecerdasan tetapi tidak ada moral. Tentunya itu sangat amat berdampak kepada korban, karena korban sempat mengalami gangguan psikologis. Korban merasa trauma karena privasinya telah diumbar, dan tentunya sangat trauma ya, karena fotonya itu sudah dijadikan konten tidak senonoh. Hadirin sekalian, bahwa kecerdasan tanpa moral itu akan berdampak menjadi kebodohan. Teknologi yang seharusnya membantu kita malah bisa melukai seseorang karena tidak adanya moral di situ dan tidak digunakan dengan sebijak-bijaknya ya. Dari kasus ini kita juga belajar bahwa kecerdasan itu butuh moral agar tidak ada menyalahgunakan teknologi dan merugikan orang lain. Tentunya seperti kita tahu, di era perkembangan teknologi yang sangat maju ini, kita benar-benar mempunyai tantangan yang sangat besar. Salah satunya adalah penyalahgunaan AI, seperti tadi ya, memanipulasi data, memanipulasi foto-foto orang sekitar, penyebaran hoaks, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah hilangnya integritas akademik. Jadi mahasiswa sekarang ini banyak tergiur ya mengerjakan tugas dengan menggunakan AI dan tidak digali lagi gitu materi-materinya, sehingga kecerdasannya itu hanya kecerdasan untuk AI tersebut, tidak ada dampak baik kepada mahasiswa tersebut. Jika kedua nilai itu kita biarkan saja, AI bukan lagi alat bantu untuk kita, tetapi menggantikan kita sebagai manusia yang bermoral. Jadi perlahan-lahan itu akan menghapus nilai kemanusiaan. Saya di sini juga menegaskan ya bahwa teknologi AI ini bukanlah musuh kita, tetapi cerminan dari kita.
Maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah ketika kita mempergunakan teknologi itu dengan baik, maka itu akan berdampak baik juga ke kita dan membawakan manfaat tentunya ya. Tetapi sebaliknya, jika kita menyalahgunakan teknologi itu akan merusak kita gitu. Di sini sudah menunjukkan ya bahwa itu adalah cerminan dari kita juga, bagaimana kita mempergunakannya, apakah kita menggunakannya dengan penuh tanggung jawab dan etika ataukah tidak. Yang perlu kita benahi di sini bukan hanya kecanggihan dari teknologi tersebut, tetapi kejujuran, tanggung jawab, dan kebijaksanaan penggunaannya. Karena itu, ada 4 langkah yang perlu kita tempuh bersama. Yang pertama ada tingkatkan literasi etika AI di kampus. Mahasiswa harus memahami bagaimana cara menggunakannya dengan penuh tanggung jawab dan bermoral, bukan hanya sekedar tahu bagaimana cara pakainya. Yang kedua, ada bangun tata kelola etika digital di setiap universitas. Universitas di sini bisa membuat pedoman yang jelas kapan dan bagaimana cara menggunakan AI dalam membantu menemukan riset, pembelajaran, dan evaluasi. Yang terakhir ada tanamkan nilai kemanusiaan dan keagamaan. Pastinya di dalam setiap agama kita diajarkan bagaimana kita menggunakan teknologi dengan kejujuran dan penuh tanggung jawab. Nilai-nilai itu harus menjadi dasar saat kita menggunakan teknologi agar kita tidak kehilangan arah. Para mahasiswa sekalian, kalian adalah generasi emas yang berdampingan di 2 dunia, yaitu dunia nyata dan dunia digital. Di tangan kalian ini terdapat AI yang menjadi sumber kemajuan dan sumber kehancuran. Jadi kalian tuh jangan gunakan AI ini untuk melepas tanggung jawab kalian. Jadi gunakanlah AI itu untuk memperluas wawasan kalian, bukan untuk mempersempit hati nurani. Dan gunakanlah AI untuk membangun masa depan dan bukan untuk merusak kepercayaan orang lain. Ingatlah bahwa AI itu bisa meniru wajah, tetapi tidak bisa meniru akhlaknya. Yang membedakan kita dengan teknologi adalah hati nurani dan empati. Hadirin para mahasiswa yang saya banggakan, era AI ini adalah peluang besar namun juga ujian besar bagi kita. Bila kita gagal mengintegrasikan moral ke dalam inovasi yang ada, maka teknologi yang kita banggakan itu bisa berubah menjadi bencana sosial. Maka dari itu, mari kita jadikan kampus ini bukan hanya untuk mencetak orang-orang pintar, namun juga bijaksana dalam menggunakan teknologi. Kita butuh generasi yang mampu memadukan ilmu dan akhlak, teknologi dan nilai, dan tentunya yang paling penting adalah kecerdasan dan hati nurani. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu membimbing kita di langkah menuju ilmu yang bermanfaat dan berkemajuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.